Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT bisa terus bermajelis taklim, lebih-lebih langsung setelah sholat dengan berjamaah, dan itu adalah karunia yang sangat besar. Dan pada pagi ini majelis kita seperti biasa pada minggu keempat setiap bulan, yaitu dari kitab Al-Kabair, sekarang Al-Kabiratu Al-Arba'in, dosa besar yang ke-40. Al-ghadiru bi amirihi wa ghairi dhalik, berkhianat kepada pemimpinnya dan berkhianat secara umum. Itu termasuk dosa besar, ya. Berkhianat apabila diamanai, dia berkhianat. Apabila dipercaya, apabila berselisih curang, itu juga khianat, ya. Jadi wa idza khasama fajara, apabila dia berselisih dia itu curang, gitu. Nah itu adalah termasuk dosa besar. Atau ghadir bi amirihi, itu tidak mengakui pemimpinnya, itu juga masuk dalam bab ghadir, ya. Apabila berjanji menyelisihi, nah itu juga masuk di dalam babnya, dan itu termasuk sifat kemunafikan. Gitu. Nah, kenapa di sini dikhususkan, maksudnya dikhususkan lebih diutamakan itu mengkhianati pemimpin, karena kalau mengkhianati pemimpin itu gitu, fitnahnya lebih besar dibandingkan dengan khianat bab yang sama kepada yang bukan pemimpin. Adapun ayat yang pertama yang diangkat, Allah SWT berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji-janji, sungguh janji itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Nah, dan janji kepada sesama wajib dipenuhi, tidak memenuhi janji dan tidak ada beban
atau kalau menguntungkan dirinya tidak ada beban untuk menyelisihi janji. Itu adalah sifat orang munafik. Ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik itu yang utama 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila menceritakan sesuatu, atau idza haddatsa kadzaba, apabila bercerita bohong. Mau bercerita atau menceritakan sesuatu itu dia dusta, dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji menyelisihi. Wa idza tumina khana, apabila diamanahi khianat, tidak amanah. Nah, itu tanda orang munafik. Dan Rasulullah juga bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqun khalisan. 4 hal jika dimiliki semua oleh seseorang, sungguh dia itu munafik murni. Wa in kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yata'aha. Apabila salah satu dari 4 ini ada pada seseorang, berarti di dalam dirinya ada kemunafikan, memiliki sifat kemunafikan. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa idza ahada ghadara. Wa fi riwayatin wa idza khasama fajara. Kalau berbicara bohong, kalau berjanji menyelisihi, kalau dipercaya berkhianat, kalau debat atau kalau berselisih, atau kalau berurusan dengan persaksian, dia itu curang. Dan di dalam satu riwayat wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji dia berkhianat. Intinya bahwa itu adalah sifat orang munafik, dan itu dilarang, dan itu termasuk dosa besar. Dan Allah berfirman, apabila telah berjanji maka harus dipenuhi janji kepada sesama, janji kepada pemimpin, janji kepada Allah SWT. Semua janji harus dipenuhi. Semakin tinggi itu lawan pembicaraannya, maka semakin tinggi kewajibannya. Semakin menyelisihi, semakin tinggi yang dia selisihi atau yang dia khianati, maka semakin besar dosanya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surat An-Nahl 91, wa ufu bi ahdillahi idza ahadtum. Sempurnakan janji-janjimu kepada Allah jika kalian telah berjanji. Janji kepada Allah adalah ketauhidan dan penghambaan kepada Allah SWT. Jadi tauhid itu adalah janji hamba kepada Allah. Difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, diberitahukan sejak sebelum diciptakan sebagai manusia telah diangkat janji ini, telah disumpah, dan hamba itu telah berjanji gitu, bahwa Allah SWT adalah Tuhannya yang akan disembah. Janji kepada Allah yang lain apabila hamba itu berikrar seperti nazar. Nah, itu adalah janji kepada Allah untuk melaksanakan sesuatu. Wa ufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan sempurnakan janji-janji kepada Allah jika kalian telah berjanji. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang tadi dalam satu riwayat sudah kita baca ya, arba'un man kunna fihi kana munafiqan haqqan. 4 hal jika dimiliki seseorang maka dia benar-benar sebagai munafik. Man idza haddatsa kadzaba, yaitu orang yang jika bercerita dia bohong, dia berbicara bohong. Dan yang dimaksud berbicara bohong di sini itu adalah apabila bohong itu menyenangkan atau menguntungkan dirinya, tidak ada beban. Tidak ada beban. Maksudnya apa? Gampang bohong. Yang penting cocok bohong. Kalau
terus terang tidak cocok, yang cocok itu dia bohong tidak ada beban. Itu. Wa idza tumina khana, apabila diamanahi dia khianat terhadap amanah. Dia tidak punya sifat amanah di dalam mengemban amanah. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji dia menyelisihi janjinya. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia berselisih dia curang. Berselisih bisa berselisih pendapat, bisa memperselisihkan hak gitu. Bisa itu berkaitan dengan urusan kehakiman. Nah, kenapa sampai ada urusan kehakiman? Karena satu dengan yang lain itu ada perselisihan. Kaitannya bahwa Rasulullah SAW menyebutkan salah satu dari 4 ini adalah mengkhianati janji. Adapun judulnya, kalau mengkhianati janji secara umum, maka mengkhianati janji pemimpin itu adalah lebih besar daripada yang umum tadi, atau di antara yang paling besar dari yang umum tadi itu adalah mengkhianati janji kepada pemimpin. Lah, mengkhianati janji kepada pemimpin kalau dia menyatakan diri sebagai warga, maka berarti dia namanya telah mengikrarkan, menetapkan di dalam hatinya pemimpinnya itu adalah pemimpin. Nah, pemimpin itu ada ikatan janji dengan rakyatnya, rakyatnya akan ada ikatan janji dengan pemimpinnya. Adapun rakyat itu maka wajib untuk taat asal aturannya tidak melanggar aturan Allah SWT. Adapun apabila melanggar aturan Allah SWT, maka Allah lebih tinggi daripada makhluk. Nah, wa qala likulli ghadirin liwaun, setiap orang yang punya sifat mengingkari janji, maka dia nanti akan punya tanda, akan punya bendera atau akan punya tanda di hari kiamat. Liwaun yaumal qiyamati inda istihi, yang dipegang tangannya, bendera yang dirangkul atau dipegang dengan tangannya, yuqalu, dan dituliskan di dalam bendera itu, hadhihi ghadratu fulan, ini adalah pengingkaran fulan. Ala wala ghadira a'zamu ghadran min amirin amah au min amiri amatin. Ketahuilah, tidak ada pengkhianatan yang lebih besar, menyelisih janji maksudnya pengkhianatan yang lebih besar dibandingkan dengan mengkhianati pemimpin. Maksudnya dari kalangan manusia. Mengkhianati Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi, tapi maksudnya di kalangan manusia. Kalau orang itu mengkhianati saudaranya, kalau mengkhianati tetangganya, kalau mengkhianati itu adalah tercela, apalagi yang dikhianati itu adalah pemimpin umat Islam. Nah, itu rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, qala ta'ala, Allah SWT berfirman, thalathun ana khasamtuhum yaumal qiyamah, 3 hal saya bermusuhan dengan 3 golongan ini pada hari kiamat. Rajulun a'tabi thumma ghadara, yaitu orang yang mengikrarkan sesuatu kepadaku lalu ia berkhianat. Lah, kalau kepada Allah SWT tadi itu ketauhidan dan penghambaan kepada Allah semata, itu adalah ikrar hamba atau perjanjian hamba kepada Allah SWT diberitahukan oleh Allah, dan fitrahnya dijadikan oleh Allah seperti itu, akalnya dijadikan oleh Allah faham seperti itu, dan Allah mengutus Rasulnya dan Allah menurunkan kitabnya, semuanya mengingatkan tentang perjanjian hamba kepada Allah SWT. Di fitrahnya sendiri ada, akalnya faham. Apa itu? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
Jadi sebelum diciptakan sebagai manusia yang lahir di muka bumi telah diikrarkan itu, dan manusia semuanya telah bersumpah bala syahidna. Kenapa ini diambil sumpahnya oleh Allah? Allah SWT sebutkan di kelanjutan ayatnya, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kalian wahai manusia tidak beralasan pada hari kiamat, kami tidak ngerti seperti ini, supaya tidak gitu. Nah, jadi diikrarkan perjanjian itu disebutkan oleh Allah di dalam Quran yang tidak bisa didustakan, disabdakan atau diingatkan oleh Rasul yang diutus Allah yang Rasul ini tidak dusta, diketahui oleh semua orang yang tahu bahwa dia itu jujur dan tidak dusta, as-shadiq al-masduq, dan akalnya juga faham bahwa oh iya, yang punya akal ya menerima itu. Nah, dan fitrahnya juga mengikrarkan bahwa Tuhannya adalah Allah SWT. Karena itu yang berhak disembah adalah Allah. Nah, kalau dia sampai mengingkari semuanya, maka itu jadi musuh Allah atau Allah memusuhinya pada hari kiamat. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah. Yang kedua, orang yang menjual orang yang merdeka sehingga jadi budak itu. Maka di sini disebutkan fa'akala thamanah karena ini secara umum, lalu ia makan hasil jualannya. Meskipun tidak dimakan, digunakan itu sama dengan dimakan. Meskipun tidak dimakan, tidak digunakan, tapi karena kepentingan itu sama saja. Ya. Intinya bahwa orang merdeka terus dijual, yang ikut peran menjual orang merdeka, maka nanti di hari kiamat akan dimusuhi oleh Allah SWT. Nah, dan ini tetap lebih ringan dibandingkan dengan yang pertama. Gitu. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yuqdihi ajra. Dan yang ketiga, orang yang memperkerjakan orang, orangnya sudah bekerja kepadanya, upahnya tidak diberikan. Nah, dan ini orang yang kuat khianat kepada orang yang lemah. Kenapa? Karena dia memperkerjakan orang, orang sudah bekerja kepadanya, ternyata imbalannya tidak diberikan. Itu hadis qudsi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh imam yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man khala ayatan min ta'ah, siapa yang melepas ikatan tangannya dalam ketaatan kepada pemimpin. Maksudnya melepas ikatan tangannya seolah-olah digambarkan tangannya itu janji itu salaman atau ngikat gitu ya. Nah, melepas tangannya untuk apa? Untuk taat kepada pemimpin. Apa maksudnya? Mengingkari pemimpin sehingga tidak ditaati, dan puncaknya adalah tidak mengakui pemimpin. Dan tidak mengakui pemimpin itu adalah khawarij. Nah, adapun prakteknya keluar dari keyakinannya dia sebagai pemimpin. Nah, bukan berarti keluar negeri. Bisa saja tetap di dalam negeri, bisa keluar negeri, tapi maknanya pemimpin itu sah tapi tidak diakui. Dan tidak harus, saya tidak pernah mengikrarkan dia sebagai pemimpin, tidak harus begitu. Misalnya begini, di zaman kita ini kan negara-negara, apabila presiden di negara kita atau di suatu negara itu sudah sah dan tidak ada lagi kekuatan yang nyata-nyata berhadapan dengan angkatan bersenjata presiden ini, kesimpulannya sah dan diakui, maka seluruh rakyat Indonesia wajib mengakui bahwa dia adalah pemimpinnya, dia adalah presiden. Yang tidak mengakui itu berarti khawarij.
Nah, jadi itu. Jadi makna khawarij itu seperti itu. Bukan berarti dia harus keluar atau dia harus demo terus menentang. Nah, bukan berarti begitu. Tidak mengakui dia itu adalah pemimpinnya, maka berarti dia khawarij. Bagaimana kalau mengakui dan demo? Nah, demo tidak berarti khawarij, tapi amalan itu, amalan khawarij, amalan yang pertama kali memunculkannya adalah orang khawarij. Nah, jadi itu demo pemimpin. Nah, ini bukan demo menentang, ini itu menasihati pemimpin. Nah, itu intinya bahwa itu tingkat-tingkat. Kalau caranya itu tidak demo yang dibenarkan, cara mereka. Nah, orang terjerumus ke situ tidak langsung dihukumi, Orang terjerumus di dalam kekufuran tidak langsung dihukumi kafir. Orang terjerumus di dalam amalan khawarij tidak langsung dihukumi khawarij. Nah, jadi itu penting untuk diperhatikan itu. Apalagi apabila yang dituntut itu kebenaran, demo yang dituntut itu adalah kebenaran, atau yang dituntut itu adalah supaya pemerintah menghapuskan kejelekan itu dan mengembalikan kebenaran. Misalnya itu bukan khawarij, tapi kalau demo dengan gitu caranya, itu cara khawarij. Orang salah jalan atau salah cara tidak langsung dihukumi sebagai. Nah, jadi itu. Nah, di sini man khala ayatan min taatin, siapa yang melepas tangannya untuk taat, melepas ikatan tangannya untuk taat, maksudnya adalah itu tidak mengakui pemimpin, tidak mengakui bahwa pemimpin itu adalah pemimpinnya. Nah, kalau presiden tidak diakui, saya nggak mengakui. Terus kalau gitu siapa presidenmu atau siapa pemimpinmu di negeri ini? Nggak ada, itu hewan. Maksudnya apa? Kehidupan hewan yang tidak pakai pemimpin itu. Nah, kehidupan hewan, pemimpin itu adalah induk dari anak-anak kecilnya, itu pemimpin. Tapi kalau nanti anaknya sudah besar, sudah tidak jadi pemimpin lagi, induknya itu. Mungkin masih ada 1-2, tapi itu, wah itu kayaknya tokoh, sehingga kalau dia jalan ke sana diikuti buahnya. Itu misalnya kayak kambing gibas gitu ya, yang bulunya tidak terlalu tebal gitu ya. Nah, itu rombongan itu satu ke sana, utamanya satu itu adalah yang besar gitu ya, yang tua itu yang lainnya katut ke sana. Tapi kalau kambing Jawa dan yang semisal, itu enggak, yang satu ke selatan, yang satu ke utara. Man khala ayatan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamati wala hujjatalah. Siapa yang melepas ikatan ketaatannya kepada pemimpinnya, maka di hari kiamat akan bertemu kepada Allah dan tidak punya hujjah, tidak punya alasan. Itu kebatilan besar, kesalahan besar, dan dia tidak punya alasan. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Dan siapa yang mati di lehernya tidak ada ikatan bai'at. Di lehernya tidak berarti teks di leher, tapi secara umum orang dihukum mati itu dipenggal lehernya gitu. Berarti di sini itu siapa yang mati tidak ada yang pertama dipenggal, yang kedua orang atau hewan diikat untuk supaya terkendali, secara umum itu juga di lehernya. Nah, itu. Nah, siapa yang mati dan tidak ada ikatan bai'at, bai'at maksudnya adalah mengikrarkan atau mengakui pemimpin itu adalah pemimpin. Mati tidak ada keyakinan seperti itu, mata mitatan jahiliyah, dia mati jahiliyah, meskipun kejahiliaannya di dalam bab ini gitu. Kenapa? Karena tidak berarti imannya batal.
Jadi kalau dia masih mentauhidkan Allah SWT, maka dia orang yang bertauhid wa fihi jahiliyah, sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada sahabat yang memang belum lama Islam masuk Islamnya, inna fika innaka mru'un fika jahiliyah, kamu itu orang yang di dalam dirimu ada kejahiliaan. Nah, jadi itu termasuk itu para sahabat yang dari Hunain baru masuk Islam, berjalan keluar bersama Rasulullah SAW di Hunain, kemudian melewati pohon bidara yang diberi nama oleh orang musyrik Dzatu Anwat. Ya, lalu ketika Rasulullah bersama para sahabat yang baru masuk Islam ini lewat situ, nah mereka berkata, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Dzatu anwat itu pohon bidara, dikeramatkan, biasa didatangi, iktikaf di situ orang-orang musyrik. Iktikaf di situ, bahasa hadisnya iktikaf ya. Iktikaf duduk di situ untuk beribadah. Kalau orang Islam iktikaf itu di masjid, meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, rumah, keluarga, kerjaan ditinggal kemana? Ditinggal ke masjid untuk ibadah kepada Allah. Nah, itu tapi mereka itikaf di pohon. Ya. Pohonnya diberi nama Dzatu Anwat. Gitu. Rasulullah bersama para sahabat lewat situ minta, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Dzatu Anwat sebagaimana orang musyrik punya Dzatu Anwat. Gitu. Nah, dan itu adalah kejahiliaan gitu. Innakum kuntum tajahalun, sesungguhnya kalian itu kaum yang masih bodoh. Innakum qaumun tajahalun, sesungguhnya kalian itu kaum yang masih bodoh. Itu akhir hadis. Sungguh kalian telah berkata seperti Bani Israel berkata pada Nabi Musa, buatkanlah sesembahan untuk kami sebagaimana orang kafir punya banyak sesembahan. Gitu. Jadi minta dibuatkan pohon keramat itu sama dengan minta dibuatkan Tuhan. Tapi di akhir Rasulullah mengatakan, innakum qaumun tajahalun, sungguh kalian itu kaum yang masih punya kejahiliaan, masih bodoh atau masih jahil atau masih punya kejahiliaan. Tapi mereka sudah Islam dan tidak batal Islamnya. Karena itu jahiliyah, kalau jahiliyah mutlak itu berarti tidak ada hidayah, tidak ada orang Islam. Gampangnya begitu. Seperti sebelum Rasulullah diutus, sebelum Islam datang. Nah, tapi kalau kejahilian tertentu atau di dalam dirinya ada kejahiliaan, itu seperti hadis ini. Orang yang beriman, nah, terus matinya tidak mengakui pemimpinnya sebagai pemimpin, mati jahiliyah dalam bab ini, dan ini adalah sesuatu yang hina, tapi imannya tidak sampai batal apabila itu dia masih mengikrarkan bahwa Tuhan yang berhak disembah satu-satunya adalah Allah. Karena itu orang-orang Khawarij itu oleh Khulafaur Rasyidin tidak dikatakan kafir. Akuffarun hum, wahai Khalifah Ali radhiyallahu an, akuffarun, apakah mereka itu kafir? Mereka sudah mengkafirkan Khalifah dan para sahabat yang lainnya. Semuanya dikafirkan kalau bukan golongannya. Itu. Jadi yang beriman dikafirkan semuanya. Akuffarun hum, apakah mereka itu kafir? Kenapa? Yang mengkafirkan Rasul dan para sahabat dulu adalah orang musyrik. Sekarang Khulafaur Rasyidin dan para sahabat dan pengikutnya yang beragama Islam dikafirkan oleh orang Khawarij. Khalifah Ali radhiyallahu an ditanya gitu, akuffarun hum, apakah kafir mereka itu? Qala la hum ikhwanuna baghaw alaina. Enggak, mereka itu masih saudara kita sesama muslim, tapi mereka menentang kita. Nah itu.
Adapun bab ini adalah itu bahwa ikatan janji kepada pemimpin itu ikatan janji yang sangat besar di dalam agama, tidak boleh, tidak diakui pemimpin itu. Siapa yang tidak mengakui pemimpinnya, maka dia mati membawa kejahiliaan yang besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata Allah. Nabi SAW bersabda, siapa yang taat padaku sesungguhnya dia taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Dan siapa yang durhaka kepadaku sesungguhnya dia itu durhaka kepada Allah. Loh, mengapa? Karena Rasul hanya sebagai penyampai. Wa ma 'alar rasuli illal balaghu al-mubin. Rasul itu tiada lain kecuali menyampaikan. Menyampaikan ini perintah, ini larangan. Yang taat sesungguhnya taat kepada yang memerintahkan Rasul. Rasul hanya menyampaikan. Taat kepada Rasul sesungguhnya taat kepada Allah. Durhaka kepada Rasul sesungguhnya durhaka kepada Allah. Itu. Wa man asani faqad wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Dan siapa yang taat kepada pemimpin sesungguhnya dia itu taat kepadaku. Wa man ya'sal amir faqad asani. Dan yang durhaka kepada pemimpin sesungguhnya dia itu durhaka kepadaku. Tetapi Rasulullah membatasi itu pemimpin yang tidak durhaka kepada Allah SWT. Maksudnya aturan itu tidak kedurhakaan kepada Allah. Aturan itu kedurhakaan kepada Allah. Muttafaqun alaih. Wa qala, dan Rasulullah SAW bersabda, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang benci terhadap pemimpinnya dalam hal-hal tertentu, maka hendaklah ia bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Karena sungguh yang dinyatakan keluar dari kepemimpinannya meskipun sedikit, meskipun hanya sejengkal keluar dari kepemimpinannya gitu, kalau mati membawa kejahiliaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, man kharaja minal jama'ati qaida shibrin faqad khala aribqatal islami min unuqihi. Barang siapa yang keluar dari ikatan jamaah satu jengkal, sesungguhnya keluar atau sesungguhnya lepas ikatan Islam dari lehernya. Maksudnya statusnya sebagai Islam itu keluar. Jamaah di sini maksudnya adalah umat Islam yang dipimpin oleh pemimpin Islam, dan pemimpin yang dimaksudkan adalah pemimpin yang punya wilayah, yang punya kekuatan sehingga itu baik dari dalam maupun dari luar diakui bahwa itu adalah pemimpin di situ. Gitu. Nah, di zaman sekarang setelah pecah-pecah, presiden itu adalah pemimpin, perdana menteri di suatu negara itu adalah pemimpin, raja di negara yang sistemnya kerajaan itu adalah pemimpin. Gitu. Apabila Islam, nah, maka umat Islam yang di situ punya kewajiban kepada Allah untuk taat kepadanya, yang cocok maupun yang tidak dicocoki, yang penting itu tidak dosa. Nah, wa hadza sahih, dan ini adalah hadis sahih min wujuhin ita, dari berbagai riwayat itu, sihah dari berbagai sisi kesahihan. Wa ayyu jurmin a'dhamu min an tubayi'u rajulan thumma tunza'u. Wa ayyu jurmin a'dhamu min an tubayi'a rajulan thumma tanzi'u yadaka min ta'atihi. Dan dosa apa yang lebih besar dibandingkan dengan kamu akui dia pemimpinnya lalu kamu lepas pengakuan itu gitu. Wa tanquthu safqata wa tuqatiluhu bisayfika, lalu kamu hadapi, kamu perangi dengan pedangmu, au tukhdhiluhu hatta yuqtal, atau kamu hinakan sampai akhirnya dia itu terbunuh. Ya. Apa yang lebih besar dari ini? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, man hamala alaina silah falaysa minna. Siapa yang memerangi kami, maksudnya
pemimpin yang punya wilayah, pemimpin Islam, wilayahnya Islam, siapa yang memerangi kami maka dia bukan golongan kami. Gitu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Fitan itu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan oleh imam yang lain. Itu yang kita baca di dalam bab yang atau di dalam dosa besar ya, bab dosa besar yang ke-40. Dan sebelum kita akhiri biasanya ada soal jawab. Kita tadi sudah membaca dan kita artikan gitu aja, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Monggo kalau ada yang